إلا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية والتوبة. الحمد لله على كل نعم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقوله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، واعلموا فإن أحسن كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama merenungi diri kita sendiri, merenungi atas apa yang telah lewat dalam hidup kita para jamaah sekalian. Kalaulah kita tanya, berapa banyak nasihat yang telah kita dengar? Berapa banyak pengajian yang telah kita ikuti? Berapa ratus kali ceramah khutbah yang kita dengar? Lewat begitu saja para jamaah sekalian. Akan tetapi menjadi pertanyaan bukan banyaknya para jamaah. Yang menjadi pertanyaan, apakah ratusan kali ceramah, nasihat, khutbah Jumat yang kita dengar menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau semakin menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan keimanan kita ini monoton begitu saja. Coba kita renungi pada jamaah sekalian. Tahun telah berganti. Adakah keimanan kita semakin bertambah? Adakah kualitas kemampuan kita semakin bertambah? Ibadah kita semakin membaik? Atau justru tidak sama sekali? Bahkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata para jamaah sekalian, yang menjadi sebab hal itu semua adalah karena kita telah terjangkit penyakit yang namanya penyakit al-wahm. Apa itu penyakit al-wahm? Al-wahm itu adalah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia yang semakin menjadi-jadi. Cinta dengan dunia yang semakin menjadi-jadi. Dan takutnya dia terhadap kematian. Cintanya dia terhadap gaji. Cintanya dia terhadap kendaraan mewah yang dia miliki semakin menjadi-jadi, sehingga semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia yang kita miliki, yang kita kumpulkan, gaji, harta, semua yang kita miliki, pekerjaan tetap yang kita miliki, gaji yang tinggi yang kita miliki, usaha yang kita miliki itu akan berlalu pada jemaah. Kita akan meninggalkan itu semua. Bahkan bukan tunggu kita meninggal dunia, ada sebagian daripada kita. Bahkan sekarang, usaha yang dulu dia geluti, pekerjaan yang dia miliki dulu, gajinya tinggi, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Itu membuktikan bahwasanya yang kita miliki di dunia ini bukan milik kita. Semuanya milik Allah. Umur kita milik Allah. Kesehatan kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tatkala ada berita meninggal dunia atau kita mendengarkan suatu musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi banyak di antara kita hanya sekedar mengucapkan tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Padahal para jamaah sekalian, dalam kalimat itu ada ikrar. Kita sedang menetapkan bahwasanya semua yang kita miliki, inna lillahi, semua yang kita miliki, harta kita, gaji kita, usaha kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan semuanya yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harta kita para jamaah sekalian, bahkan jiwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sejatinya kita di dunia ini hanya menunggu antrean para jamaah sekalian. Antrean. Tidak tahu kita kapan kita meninggal dunia, tapi pasti kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Summa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kepastian para jamaah. Kita akan kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kepastian itu. Dan bukan menjadi tolak ukur, umur saya sudah sekian, saya masih lama, saya sudah di penghujung umur saya sebentar lagi meninggal dunia. Bukan berarti yang umurnya lebih tua, dia lebih duluan meninggal dunia dibandingkan yang muda. Tidak, para jemaah sekalian. Di tahun ini saja, di tahun yang lalu maksudnya, betapa banyak anak-anak muda yang meninggal lebih dahulu daripada orang tua. Maka benarlah sebuah pepatah Arab mengatakan kam min fata danat rihlatu tawilatu wa khairaz zadi rihlati tawilati taqwahu. Betapa banyak anak-anak muda umurnya masih 20-an, belasan, 20-an, 30-an, ternyata kematian telah dekat dengan mereka. Siapa yang tahu? Di perjalanan bawa motor meninggal dunia, dalam keadaan belajar meninggal dunia. Siapa yang tahu para jamaah sekalian? Karena tolak ukur kematian bukan daripada umur, tapi ketika sampai antriannya, dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para jamaah sekalian, bukanlah mempertanyakan kapan kita akan kembali, bukan. Tapi yang harusnya kita pertanyakan adalah bagaimana keadaan kita tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kita tanyakan, bukan kapannya. Ada dua golongan para jemaah sekalian yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang kedua adalah golongan yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap para jemaah sekalian mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang pertama, yaitu golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, para ikhwan, saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama, golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ketika orang-orang yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan katakan kepadanya, Allah abadikan dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Akan tetapi para jamaah sekalian, menjadi kabar buruk, ternyata lebih banyak yang akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak dibandingkan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an. Allah ceritakan dengan cerita yang singkat dalam Al-Qur'an para jemaah sekalian. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian. Kematian telah sampai di tenggorokan.
Qala rabbirji'un, dia mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Apakah untuk bersenang-senang? Apakah untuk main game? Apakah untuk nongkrong di kafe? Apakah untuk hanya menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang duniawi saja? Tidak, para jemaah sekalian. Apa dia katakan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Niscaya aku akan beramal saleh sebagaimana amalan yang pernah aku tinggalkan selama di dunia. Aku akan beramal saleh dengan amalan yang aku tinggalkan selama di dunia. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omong kosong belaka. Padahal dulu kamu diberikan waktu di dunia, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang peringatan nasihat kepadamu. Kenapa engkau tidak melakukannya? Ayo salat nanti. Saya masih sibuk. Ayo kita pengajian, majelis ilmu ke masjid nanti. Saya masih ada urusan pekerjaan. Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak saya belum dapat hidayah. Nanti dan akhirnya kematian telah datang kepadanya lebih dahulu. Inilah penyesalan yang hakiki pada jemaah sekalian. Dalam ayat lain Allah mengatakan, orang-orang tersebut akan mengatakan, Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami telah melihat bagaimana kengerian neraka ini. Wa sami'na, dan kami telah mendengar bagaimana kepetikan suara orang-orang yang teriak tersiksa dalam neraka ini. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan beramal saleh dan kami telah yakin. Ini persaksian para jamaah sekalian, penyesalan yang akan dikatakan oleh orang-orang yang menyesal tatkala selama di dunia dia suka menunda-nunda kebaikan, meninggal amalan saleh dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di antara golongan yang tidak menyesal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari khatib untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, maka pada kesempatan kali ini di awal tahun ini, mari kita perbanyak amal soleh kita, datang ke majelis ilmu para jamaah sekalian. Jangan sampai kita menjadikan agama ini hanya untuk waktu luang kita. Salah. Tujuan kita di dunia ini adalah beramal soleh. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita hidup di dunia hanya menunggu waktu solat. Jadi waktu kita menunggu solat tersebut kita isi dengan mencari ma'isyah. Bukan tujuan kita mencari dunia. Baru kita jadikan agama ini sebagai waktu luang saja. Salah. Kita jadikan agama ini sebagai tujuan hidup kita, adapun dunia hanya mengisi waktu luang kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wat wa qadi al hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.